Ciao Tifosi, kembali lagi di Tifosi Calcio, platform yang ngebahas soal sepak bola Italia mulai dari liganya, Serie A, Serie B, Serie C, Serie D kalau ada, sampai timnas Italia juga kita bahas, sampai segala hal yang berkaitan dengan sepak bola Italia tapi yang ada di luar lapangan juga boleh. Bumbu-bumbunya sajikan semua. Iya, kayak supporter gitu kan, sajikan Italia semua. jadi salah satu pionir tuh. Betul. Gerakan Ultras. Nah, di episode kali ini kita buka dengan penampilan tim-tim Italia di Liga Champions. Tadi pagi ada Juventus lawan Bodo Glimt, sama ada Napoli lawan Karabakh. Gimana tuh? Sebagai Juventino, Juventus hampir biongko seri lagi nih. Hampir. Gue deg-degan parah nontonnya. Jadi pertama-tama maaf minggu lalu gue nggak bisa hadir ya, karena ada set biasalah agenda lainnya. Tapi episode kemarin seru lah ya sama Alexa dan kalian berdua. Jadi gue juga menikmati banget gitu, seru, dan mudah-mudahan bisa join di next bareng ya, dan bisa bareng ikutan juga. Amin. Yang kedua, ya emang nih gue agak pilek nih gara-gara habis dari Norway. Berapa kemarin Norway ininya? -6 katanya. -6 orang gue liat lagi diserokin lapangannya sebelum dimain. Menarik, maksudnya gue kenapa bahas itu dikit karena di awal pertandingan kelihatan banget main Juve tuh kedinginan semua pak. Semua pakai daleman yang legging sampai dalam baju daleman, mungkin yang hitek gitu kali ya. Jadi biar nanti sarung tangan lengkap. Begitu lihat pemain lawan, tuan rumah biasa aja, nggak ada pakai sarung tangan pak, lengan pendek. Ada satu yang kaptennya pakai lengan panjang tuh, tapi kan itu jersinya kan, daleman nggak ada sama sekali. Gue bilang udah biasa banget. Viking ini ngeri juga nih. Terus katanya kalau nggak salah lapangannya sintetis ya, rumput sintetis ya. Jadi itu pasti juga challenge sendiri. Cuman pas babak pertama, wallahi mainnya jelek bener. Dari mulai formasi line up gue udah bertanya-tanya kenapa nih kayak gini formasinya. Dalam arti ya mungkin Spalletti ingin memberikan kesempatan si Acik buat starting line up ya. Jadi dia di depan bareng sama, kalau yang gue liat dia depan bareng sama satu lagi Conceição, Openda di depan, jadi Merieti yang di tengah, ditarik bareng sama Locatelli duet di tengah gitu. Back saya McKennie kanan, Cambiaso kiri, tapi sama sekali nggak jalan. Terus passing juga semua jelek itu bener-beneran yang matiin momentum banget tau. Kalau kita lagi mau fast break salah passing, lagi mau nyerang salah passing, kelihatan banget. Dan gol kebobolan pertama tuh juga menurut gue sih harusnya bisa dihindari ya. Lagi-lagi skema set piece atau corner kick yang Juve juga banyak lemah di situ. Gitu, jadi bener-bener manfaatin. Dan babak kedua kita bisa ngelihat bedanya punya pemain world class yang sudah masuk di lapangan. Yildiz masuk, langsung beda banget. Dia nyentuh bola, semua pemain tuan rumah tuh langsung sigap yang wah gila dia acak-acak pak, beneran di bawah dribble segala macem. Ya akhirnya 2 gol cepat, sebenarnya 3 gol cepat ya, cuman Miretti golnya dianulir VAR ya, dianulir VAR. Openda offside kalau nggak salah ya. Opendanya offside kalau nggak salah gitu. Tapi akhirnya dia berhasil ya pecah telur ya guys. Dia nggak mau kalah sama Santiago. belum Santiago Jimenez gitu. Jadi dia akhirnya pecah telur. Terus McKennie golin lagi dengan sundulan ya, trademarknya dia. Banyak gol dari heading. Gue udah feeling tuh pas wah kalau 2-1 kalau nggak ngejar gol lagi bisa kebobolan nih, bener kan? Ternyata menit-menit akhir dapat penalti tuh si Kabal dia nendang lah, kena sih. Emang akhirnya kena. Di VAR kelihatan penalti pas di tengah lagi kan. Gue udah wah seri lagi tapi ternyata ya itu lagi ya magicnya Yildiz di akhirnya Jonathan David juga bisa kembali cetak gol ya setelah itu menit 90 kalau nggak salah. Injury time menit pertama gue lihat injury menit pertama ya udah habis itu udah bisa mengunci kemenangan lah, akhirnya kemenangan pertama di UCL ya. Musim ini setelah 3 kali seri dan sekali kalah. Greget, tapi ya lumayan lah, meskipun mainnya nggak bagus-bagus amat, yang penting 3 poin dulu. 3 poin yang penting. Ngejaga asa Juventus untuk ke babak selanjutnya ya, walaupun nanti mungkin kemungkinan besar
akan playoff dulu ya. Iya sih, kalau nggak mungkin lolos 16 besar. langsung kayaknya pasti playoff Berat dulu ya. itu. 8 besar berat lah. Sisa lawannya siapa sih Juve? Kalau nggak salah tuh ada Benfica, setahu gue. Benfica Mourinho. Iya. Habis menang loh kemarin dia. Menang, iya. Di lawan Ajax, di kandang Ajax. Terus Faros, gue nggak tahu ke Faros itu klub mana ya? Ferencvaros tuh lupa gue. Iya, pokoknya ya berarti ya, Siprus tier iya, pokoknya tier 4 gitu kali ya. Sama terakhir gue lupa tuh, kan 3 kali match lagi nggak salah. Yang terakhir gue lupa siapa gitu. Jadi ya idealnya sih sapu bersih ya, biar bisa aman di playoff atau 24 besar lah gitu. Habisnya sih ya gue sih masih optimis sih kalau untuk lolos harusnya masih bisa lah. Gitu guys. Cuma gue lihat emang di babak pertama tuh diserang terus sih. Jelek banget, Bardir sama mainnya jelek banget. Dan emang sebenarnya nggak gampang sih main di game itu. Iya, Cuacanya. cuaca. Terus emang timnya juga bagus sebenarnya. Ya bermain bagus kok, mereka kompak lah. Iya, gitu. kompak. Jangan salah juga, Roma pernah dibantai 7-1 sih. Iya di situ. Oh iya pernah ya? Gua ini 71 ya. Europa League, Di Europa League waktu Tapi tahun itu dia juga juara. itu yang bikin Roma bangkit kayak pelajaran di game kayak gitu. Oh ini Conference League ya? Conference League ya benar. Yang dia juara kan Conference League kan? yang Mourinho kan Mourinho, berarti. Nah, kemarin itu si Hauge main gak sih gua? Gua nggak nonton. Main-main. Dia babak Hauge main. dia dari awal apa babak kedua ya gue lupa. Kalau nggak salah ada gue lihat kok nomor 10 Oh, kan? pokoknya main dia. Nomor 10 kan? Iya. James Peter Hauge tuh idolanya Diego dulu Milanis. Oh iya. Dulu keren awal-awal. Dulu keren. Di situ nggak perform lagi dia setelahnya. Nah, selain Juve, Napoli menang juga nih cuy. Yoi, akhirnya ya. Iya, akhirnya menang juga. Karabak. Lawan Main di kandang. Tapi kebangetan sih kalau nggak menang Iya juga lawan sih. Karabak di kandang pula. Yang golin siapa ya? Gue lupa lagi. Lo Pieta ini, Tomine. Yang satu dihitungnya on goal. On goal. Tapi ini semakin menegaskan kalau Napoli itu pemain kuncinya emang McTominay. Sekarang sih kayaknya digendongnya sama dia. Iya. Karena si De Bruyne cedera kan, Lukaku juga belum ini. Betul. Dan yang menarik dengan banyaknya pemain yang cedera di Napoli, mereka berubah tuh formasinya. Jadi gimana? Jadi 1-3-4-3. Jadi 3-4-3. McTominay yang biasanya lebih nyerang, sekarang main di Winger. holding midfielder. Damn. Jadi itu juga walaupun dia akhirnya menjadi midfielder biasa, bukan midfielder Attacking. serang, itu benar-benar dia ada di mana-mana sih. Oh, iya. Di defense ada, pas di lini tengah juga ngisi dia. Dan kalau ketika Napoli lagi nyerang, tiba-tiba masuk ke kotak penalti. Mungkin dibebasin sama Conte kali, lu bebas roll lah, mau kemana-mana. Gue tahu Conte ngeliat dia kayak apa. Vidal pak. Vidal ya benar. Conte kan ngeliat Vidal tuh dia pasti dulu. Nah itu dia. Nah ini masalahnya kalau tiba-tiba Scott McTominay cedera juga, Nah, itu dia tuh. pusing nih Napoli pasti. Kemarin dia harusnya juga 3-0. Hoylund nggak masuk kali penalti. Iya, Oh iya bener. Penaltinya ditepis. Iya, ditepis tuh. Ditepis. Seret kayaknya dia lagi seret nih. Lagi seret. Hoylund semenjak pindah ke MU jadi ini ya, jadi ke bawah-bawah gitu Awalnya di awal-awal sempet gacor. Sempet gacor. Golin banyak, golin. Tapi lagi Nah, seret. semenjak De Bruyne cedera, Masih kurang stop supply itu tuh. dia. Kurang supply, betul. Dan cedera juga, jadi makanya masih penyesuaian lagi kali. Berarti lumayan minggu ini lumayan nambah poin koefisien Italia Ya. dua menang. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada malam ini akan main Atalanta lawan Atalanta tadi lawan Frankfurt. Eintracht Frankfurt di Frankfurt Di sama, Jerman ya. sama sang penggendong Italia. Masuk Italia katanya. Yang ATM. punya pegel-pegel. Inter lawan Atletico Madrid. Main di Wanda. Inter. Wanda Metropolitan. Oh di Wanda. Wanda Metropolitan. Kalau lu Mantan- ngeliat mantan itu tuh. gimana Noy? Aduh. Inter lawan Atleti ini. Dia apa sih? Gue mau ngomong bingung nih dari mana. Soalnya gue rasa kalau abis kekalahan derby sih kayaknya bebannya mentalnya turun Bawa-bawa sih. tuh Iya, ya. takutnya nggak mood di pertandingan Champions. Harusnya sih tetap menggendong Italia sih biar tetap koefisien naik ya. Apalagi kalau seingat gue ya, Inter tuh di Liga Champions belum ketemu lawan-lawan yang sekuat Benar. Atleti ya. Iya, kemarin sebelumnya masih lawan tim-tim yang secara di bawah dia sih. Besok lawan Atleti ujian sebenarnya sih bisa nggak Cifu nih di Liga Champions membawa Inter yang sang koefisien
Italia. Ketemu mantan lagi, Iya, Simeone. teman-teman. Iya, Simeone. Si Marco Simeone pelatihnya ATM. Diego Simeone. Iya Diego Simeone. Marco Simeone. Marco Simeone siapa, Bos? Marco Simone Adiknya pemain Milan tuh. Pemain Milan, Marco Simone. Makanya. Zaman dulu ya, 92. Iya. Nah, Gimana aja? Ya kalau ngomongin Atalanta harusnya menang ya. Udah ganti pelatih ya? Palladino kan? Iya, Palladino. Cuman kemarin kalah lawan Iya, Napoli. Napoli. Ntar kita bahas. Apa namanya? Ya harusnya moralnya paling nggak dengan pelatih baru dia udah mulai harus udah mulai kompak ya gitu, dan mainnya meskipun di Jerman sih gue sih harusnya bisa menang. Kalau minimal 1 poin lah ya. ya minimal ya seenggak-enggaknya banget ya seri lah. Iya. Kalau Inter gue lihat tergantung gue nggak tahu Atletico sekarang lagi di fase gimana nih di Liga, karena kayaknya lumayan ya Madrid kan itu kalah di sama Atletico kan. Iya. Real di kandangnya Atletico juga kalah. Gue lupa waktu udah lawan Barcelona apa belum, tapi di UCL juga Saya belum bantai sama Arsenal di betul pekan lalu ya, match day yang Match day terakhir ya, sebelumnya, dibantai. Jadi harusnya mereka punya tekanan buat menang gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih menang sih, mudah-mudahan menang. Maksudnya Inter pasti akan berat moral setelah derby kalah tuh, either mereka bangkit atau ya justru malah drop lagi gitu. Ya nggak apa-apa lah, kalah sekali lah atau seri lah nggak apa-apa lah. Biar menarik aja, biar tetap deg-degan ya. biar deg-degan sampai akhir. Nah, pokoknya kita doain semoga wakil-wakil Italia di Liga Champions, di Europa League, di Conference League semua bisa perform dan menambah koefisiennya Italia. Di Europa League Roma juga main nanti malam. Yap. Lawan Midland wakil Denmark ya. Oh iya, tahu-tahu. Iya, nasi Fiorentina lawan AEK Athens. Nah, Fiorentina ini yang mengkhawatirkan karena masih Semenjak ganti limbung. pelatih ya, masih limbung juga tuh. Iya. Lawan AEK Athens jadi Firenze. Di Conference League siapa ya? Fiorentina. Fiorentina ya? Conference League Fiorentina, Europa League Roma. Bolonya juga di Europa League ya? Oh iya Bologna. Ya bolanya juga. Bologna lawan apa lupa gue nih. Bolonya tuh Bawahnya lagi bagus nih, mereka lagi menang-menang, trennya lagi positif banget. harusnya kita bisa berharap banyak sih sama Bolonya di Europa League musim Ya paling nggak dia bisa push Bologna lah ya. lawan RB Salzburg. RB Salzburg. Oh, lumayan di wakil Bologna. Austria ya. Boleh ya, betul. Lumayan kenceng lu. Tapi Haaland kan dulu. Iya. RB Salzburg. Bukan. Iya, Salzburg ya. Dari Salzburg ke Dortmund. Benar. Iya, benar. Yang dia hat-trick di Anfield tuh. Iya. Semoga wakil-wakil Italia lancar-lancar nih jalannya. Yes, Forza. Paling nggak lolos aja dulu ya, lolos dulu ya. Lolos dulu aja. Knockout. Nah, selain wakil-wakil Italia di Eropa, kemarin juga ada La Grande Partita. Apa tuh namanya? Di giornata sebelumnya, yakni Derby della Madonnina. Alhamdulillah, Milan kita menjadi pemenang di laga tersebut. 6 pertandingan derby tanpa kekalahan buat Milan. Oh ya udah 6. Iya. Gimana Noy? 2 imbang, 4 menang ya? Iya, 4 menang. Iya kemarin sih gue ngeliatnya si Inter turun tanpa Dumfries lumayan mempengaruhi ya. Di sisi kanan dia, gue kira gantinya Dumfries tuh Damian ya. Ternyata Augusto main. ya. Terus si Mkhitaryan juga nggak main, yang main Sucic ini lumayan gue lihat dari Dinamo Zagreb waktu Milan jago juga di Dinamo Zagreb, makanya dibeli Inter lumayan bagus dia kemarin. Beberapa pulang dapat, awal-awal Milan keserang mulu gue. Iya. Lumayan ada 2 kena tiang kan, Acerbi sama Lautaro. Itu lumayan bikin deg-degan tuh gue. Nah itu babak pertama lumayan Abis buntu diserang, tuh Milan karena pressingnya Inter benar-benar agresif banget man to man. Jadi Milan buat build up itu susah, terus buat progresi juga susah. Ya, itulah akhirnya Black Magic. diserang. Itulah Black Magic Allegri. Lu sempet nonton nggak kemarin? Gua sejujurnya nggak nonton guys karena ketiduran, hanya melihat cuplikan-cuplikan termenyong-menyong aja. Iya, kita diserang terus-terusan, tetap bisa bertahan, akhirnya dapat 1 shoot, 1 peluang, 1 gol. Hebat ya orang. Tapi salah satu yang mau gua highlight adalah gimana Milan tuh dengan sistemnya bisa ngunci pergerakan Hakan sih yang jadi metronom lah buat Inter. Segala kreasi serangan Inter kan dari Hakan Calhanoglu. Kayak ketika dia megang bola tuh udah antara Rabiot, Modric atau Fofana tuh langsung nge-press dia. Jadi momentum Inter buat ngebangun serangan yang bagus tuh langsung ketutup gitu. Jadi ketika
masuk ke area pertahanan Milan pun dia langsung dikunci nih, nggak bisa dioper, nggak bisa long shot dari jauh juga, langsung di press. Jadi berarti kadang-kadang Milan udah diinstruksiin ya. Udah diinstruksiin pas dia megang bola aja. langsung hajar. Apalagi kan Hakan, Milan tahu lah ya Hakan dulu mainnya kayak apa kan zaman dulu ya, mantan main Milan. Dan makin parah lagi pas penalti. Nah, penalti gue udah deg-degan tuh. iya sih, yang gue bilang rekor penalti Magnan kan kurang bagus tuh. Iya. Akhirnya dibuktiin lumayan lah. 2 kali loh, Noe. Iya berturut ya. Dybala sama Dybala. Hakan Calhanoglu. Iya. Nah, ada fakta menariknya nih, si Calhanoglu selama di Inter dia udah 29 penalti kan ambil. Nah, kemarin tuh ini gagal keduanya. Gagal pertamanya kemarin lawan Napoli di San Siro. Iya. Nah, di pekan 12 juga. Nah, kemarin lawan Milan di pekan 12 juga. Oh, musim lalu. Oh, Iya. sama ya. Dan menitnya juga sama. Si Hakan gagal ditepis Magnan menit 73.01. Si Hakan lawan Napoli kena tiang 73.13. Jadi menit Ini harus dikasih tahu staf pelatih. Jadi kalau menit segitu jangan Hakan yang ngambil. dan posisi sama di bawah kanannya kiper. Tapi yang bedanya si Magnan tepis di lawan Napoli tiang. Nah, posisi gawangnya juga sama di bawah Kurvanov. Oh. Ini pertanda. Padahal di bawah ininya Kurvanov. Iya, makanya nih. Pertanda ini Pak. Pertanda, Musim makanya. lalu kan Napoli juara. Benar. Ya kan? Yang menarik juga nih di derby kemarin adalah ini mungkin udah derby keberapa ya tanpa koreo dari kedua belah supporter. Oh, I see. Itu bisa dijelasin dikit nggak Noe? Gua sih liatnya ada kabar terakhir gue yang baca bannernya nggak boleh kepolisian Italia. Iya. Karena ada apa sih pesan-pesan di balik itu gue juga nggak baca lagi ya. Tapi mereka tetap bisa menunjukkan kreativitasnya Gimana dengan flash handphone. Handphone ya dibikin tulisannya ya. Sodalizio tetap ada. Kreatif ya. Sodalizio. Nah itu dia tuh menarik. Nah itu padahal sebenarnya banner yang didaftarin sama Curva Sud itu udah di-approve di bulan September. Udah sempat kepake kan? Udah sempet kepake. Nah entah kenapa tiba-tiba jelang derby ini nggak boleh lagi. Nah itu dia tuh aneh tuh. Akhirnya diboykot lah sama Polisi Italia. sama Curva Sud sama Curva Nordnya. Inter juga nggak bikin koreo ya kemarin. nggak bikin koreo. Cuma klub doang yang bikin koreo Iya, tuh. yang sekeliling itu ya. Iya, tapi kurvanya nggak bikin. Nah ini masih ada problem antara ultrasnya Milan dan Inter, antara klub sama pihak kepolisian nih. Ini terkait dengan kasus keterlibatan anggota-anggota mereka dengan mafia. Nah ini kita doain sih mudah-mudahan cepet kelar. Iya. Dan ya aneh nggak sih laga derby kayak Tanpa kemarin koreo, tuh iya. tanpa koreo yang harusnya jadi satu saat untuk menunjukkan kreativitas masing-masing dan menjadi daya tarik buat sepak bola Italia. Ciri khas gitu loh. Nah mudah-mudahan di derby selanjutnya ketika Milan udah statusnya home udah bisa nunjukin lagi. Benar. Harusnya sudah bisa sih. Nah, man of the match siapa? Oh, jelas Magnan. Jelas komennya nih ya. Bukan Pulisic ya? Bukan. Pulisic. Selain itu kayak Calhanoglu. Calhanoglu. Setelah itu dia kayaknya diganti kan langsung udah kena mental dia. match Milan. Hakan. Kalau lu sama Magnan juga? Kalau gua mungkin ada yang kurang memperhatikan Fofana. permainan dia Salemaker sih. Salemaker. Kerja kerasnya luar biasa, saat defending dia cepet track backnya, kerja sama dia sama Tomori bisa nutup lah istilah pergerakan serangan-serangan Inter, dan ketika counter attack pun dia bisa jadi outlet, dan itu akhirnya berbuah 1 gol dari shooting dia yang di tepis Jan Sommer nggak sempurna, diselesain sama Christian Pulisic. Termasuk yang membedakan tuh sebenarnya 2 kiper ya gue ya. Betul. Yang satu kipernya di kata Interisti sering blunder, yang satu kipernya Magnan udah masuk hitungan world class kan sih? Lagi world class lah. Dia mau world class. Udah world class ya. Lagi gacor. Timnas Prancis juga kan Dia kapten ya, kapten Prancis nggak salah. Nah, ini menjadi presiden buruk juga ya buat Inter karena di musim ini dia belum menang nih lawan tim-tim gede. Lawan Juve kalah, lawan Napoli kalah, lawan Milan kalah. Lawan Udinese kan? Lawan Udinese kalah. Roma udah ketemu Roma belum? Nah, ini belum kayaknya. Siapa? Roma Inter Belum. Udah. Oh, udah kan? Oh, udah ya? Itu seri ya? Menang Inter. Oh, menang Oh, Inter menang. Iya, berarti itu ya. Itu satu berarti. Satu ya. Tinggal pertandingan-pertandingan lainnya tinggal kita lihat nih lawan Atleti kayak gimana nih, mereka bisa menang nggak di pertandingan besar. Nah, next ada Juve yang biasa seri lagi.
Tahun Fiorentina iya. Papan bawah loh. Iya, belum pernah menang kan? Dia belum pernah menang. Iya, belum pernah menang sampai sekarang. Iya, lagi-lagi yang seperti kayak gue bilang di laga UCL ya, Juve mainnya tuh jelek dari babak pertama. Terus gue lupa kebobolan duluan ya, kayaknya sih kebobolan duluan. Dan mainnya nggak jelas, passingnya juga jelek. Terus depannya mandul ya, Vlahovic waktu itu dimainin sama sekali nggak ada kontribusinya. Kalau gue lihat Dede semangat tapi maksudnya hold the ball-nya kurang, terus nggak bisa cari space juga gitu. Terus Yildiz juga kurang maksimal, diganti kalau nggak salah babak kedua. Pokoknya mainnya nggak jelas lah gitu. Dan sebenarnya di babak kedua membaik. Terus setelah menyamakan kedudukan tuh lumayan sering nyerang, tapi sekali lagi kesalahannya mendasar, passingnya kurang bagus, terus final atau key pass di depan tuh nggak bagus sama sekali gitu. Padahal Vio mainnya juga nggak bagus sebenarnya, biasa banget. Ditambah ya kalau mau ngomongin perwasitan panjang lah ya, gimana wasit menganulir ininya sendiri, dia keputusannya dia sendiri kan. Dia ngadain penalti tuh, Vlahovic dia ditarik, terus VAR ngecek ke VAR, terus dianulir sendiri sama dia keputusannya gitu. Padahal dia yang dari pertama mutusin buat itu penalti gitu ya. Jadi rame lah bahasannya, tetap ada di kamera, di replaynya. Kalau gue sih nggak mau terlalu ngarah ke sana ya, karena siapapun bisa kena di tim manapun. Tapi lebih ke ya itulah tanda tim belum stabil, bahwa hal-hal kayak gitu jadi diributkan. Karena peluangnya nyaris nggak ada selain gol penyamakan kedudukan. Jadi menurut gue ini udah alarm besar sih Juve di Liga ya, karena ini dia udah di peringkat 7 loh sekarang. Salib Como ya? Salib Como, karena Como kemarin menang kan 1-5 dan dia sekarang beda sama Como tuh beda 1 memang, tapi sama Bolonya sama Milan itu bedanya udah 4 kalau nggak salah, 4 atau 5 gitu. Jadi udah alarm banget kalau menurut gue, udah nggak bisa lagi bermain jelek atau nahan-nahan, udah harus tancap gas di Liga. Kalau nggak nanti nggak masuk Champions minggu depan, menurut gue bahaya banget sih. Apa yang menurut lo harus dirubah? Jadi gini, kalau gue lihat kemarin, gue nggak bisa menyalahkan Spalletti sepenuhnya. Dalam arti dia masih mencoba cari komposisi yang tepat, pemain-pemain yang tepat, line up yang tepat juga. Karena meskipun masih berubah-ubah, tapi sebenarnya ya ada kelihatan progresnya kelihatan, meskipun belum terlalu kelihatan banget gitu ya. Ya kalau gue sih melihat bahwa Juve itu tim yang sorry to say mediocre tanpa leader. Kalau menurut gue mediocre karena pemainnya banyak yang nggak kelihatan biasa aja gitu. Kecuali kalau gue cuman lihat Yildiz sama Cambiaso lah, yang sama Bremer, kalau Bremer udah fit ya gitu. Sisanya menurut gue enggak dia belum yang high quality UV material kalau menurut gue gitu. Dan ditambah nggak ada leader yang bisa step up buat ngemplangin gitu loh. Kalau lagi kelihatan banget tuh mereka tuh moralnya juga belum stabil gitu. Kayak kemarin waktu UCL aja tuh kelihatan banget di babak pertama tuh parah banget. Semua pemain tuh nggak ada yang mengekspresi itu, nggak menunjukkan bahwa mereka percaya diri dan segala macam. Jadi begitu ya Yildiz masuk babak kedua baru dia berubah semua, ada faktor kepedeannya meningkat. Jadi menurut gue ini ya permasalahan tim yang nggak punya leader. Ya kayak tim-tim yang lain juga sih kalau gue lihat. Jadi makanya gue seneng banget kalau Milan datengin Modric itu, karena apa ya, world class player yang sudah pengalaman, punya jam terbang bagus, dia bisa jadi leader di lapangan transfer gitu. ilmu juga meskipun mungkin bukan kaptennya kan bukan dia kan. Bukan. Tapi kan secara knowledge, secara football IQ ya dia ada di situ gitu. Jadi Juve tuh nggak punya itu sekarang gitu. Kayak terakhir di Chiellini pensiun itu atau pindah selesai kontraknya, putus kan tuh generasinya, nggak ada lanjutan lagi. Berikutnya terakhir yang masih nyantol itu di sekarang cuman Rugani. Tapi kan Rugani cadangan juga ya, dia lebih banyak cadangan dan dia lebih ke yang diem, maksudnya dia bukan orang yang vokal gitu di lapangan. Dia berbicara lewat permainan
permainannya lah. Dulu memang mentornya emang keren-keren, maksudnya BBC, Buffon. Dia masih sempat ketemu Pirlo, gitu-gitu kan, Marquisio masih ada, jadi masih mendapatkan itulah Rugani. Dia 2017 dia udah masuk final, dia ikut di dalam squad final 2017. Sisanya udah nggak ada, semua baru dan even Locatelli menurut gue bukan captain material. Kurang. Sorry to say. Mungkin ini kali ya, mungkin selain itu si Spalletti juga masih meraba-raba nih yang squad Pasti. yang mana nih pemain yang gue mainin. Pasti. Soalnya kan banyak juga kayak Rugani sebenarnya menurut gue harusnya nggak cadangan sih. Untuk kondisi sekarang, Iya, menurut gue. Masa tuh dia main tuh, soalnya kan dia udah beberapa kali pinjemin ke Lyon kan juga starter dia di Lyon. Di Ajax kemarin terakhir. Iya, di Ajax main. juga, Ajax juga dia main juga. Menurut gue sih Rugani bisa jadi salah satu solusi lini belakang Juventus. Masih 30 kok umurnya. Iya, Masih bisa lah buat usia back. gitu sih. Nah, pertanyaan berikutnya yang nggak kalah seru adalah Roma yang memperkuat posisinya di Capolista dengan mengalahkan representasi Indonesia di Italia, Bang Emil di Cremonese. Dan ya kalau gue lihat pertandingannya sih emang Roma selama beberapa pertandingan sebelumnya kayaknya Gasperini emang fokus buat ngebenahin lini belakangnya dulu nih. Ketika fondasi lini belakangnya nih udah kuat, baru tuh dia perbaikin fondasi serangannya. Dan ini udah mulai kelihatan nih, serangan-serangannya Roma udah mulai mematikan dan memang ya kualitas defendernya Cremonese nggak oke banget juga. Jadi Bang Emil kemarin lumayan Kewalahan ya? Iya, lumayan kewalahan, lumayan kerja keras tuh. Kalau serangannya strikernya Roma. Iya. Ada ex-UV itu, Sule. Oh iya, Matius Sule. Nah, yang itu dibuang, bagus dia main. yang dibuang sama bukan dibuang ya. Allegri kelihatannya nggak mau main dia dulu. Gitu. Dia juga masih bisa dua negara kan, masih bisa milih Argentina apa Italia nih kayaknya. Iya, jadi dia sempat mau dipanggil Italia juga. Dia sebenarnya udah diminta, cuman dia masih ngarep sebenarnya. Ngarep Masih Argentina. Oh. Udah diminta dia, tahu gue. Karena kalau lihat skuadnya Argentina sekarang Yang kepake sih ya. gila sih. Nggak kepake sih kayak Sule. Paling dia nggak jatuhnya gantiin Di Maria kali ya. Iya. Gitu. Nggak ada Nico Paz. Oh iya, Nico Paz Argentina. Belum di generasi setelah Nico Paz ada Claudio Echeverri. Yang main-main di Indonesia ya. Piala Dunia. Si ini yang Madrid tuh siapa yang botak? Mas Antonio. Mas Tandono kan juga. Antonio juga berat jadi. Nico Paz. Jadi mending kayak Italia aja ya. Ngomongin Nico Paz, dia Real Madrid udah mengaktifkan buybacknya. Oh iya, Nico Paz. Iya. Waduh. Udah siap-siap nih Komo kehilangan Nico Paz. Fabregas mulai nih. Tapi gue kemarin gue tambahin, gue menarik, gue dengerin interviewnya ya, ini mesti nyambung lah. Iya. Pak Mirwan Mirwan. ngomongin soal Como di podcast gue lupa di mana, di Inggris apa di mana. Dia ngomong bahwa Fabregas itu ya dia bermain dengan sistem. Jadi Mirwan bilang gini, kita tidak menampik bahwa pasti akan ada tawaran-tawaran terhadap pemain-pemain kita, terutama pemain yang memang dilabeli pemain bintang. Iya. Dia nyebutin Nico Paz atau siapalah yang lain gitu. Jadi Fabregas itu dia memang ingin membuat sistem yang mana nanti pemain yang direkrut itu bermain untuk sistem tersebut. Siapapun nanti yang akan bermain. Jadi gua rasa kalau mencari pengganti yang tepat ketika Nico Paz pergi harusnya dapat ya gitu. Karena memang visinya udah jelas. Fabregas tuh sempat dibilang gitu dan dia Dan sistem rekrutmennya di Como pun berjalan. betul, dan Fabregas punya suara untuk itu katanya. Jadi dia bilang, Mirwan sempat bilang dia punya, waktu itu dia ngasih dua pemain gitu yang secara manajemen atau secara tim scouting dianggap kurang. Tapi Fabregas bilang, Iya, data-datanya kurang. iya, tapi bilang enggak gitu, dia bilang gitu. Dia bilang mereka bermain kurang bagus karena posisinya tidak tepat, dia bilang gitu. Gue bisa buktiin data itu salah kalau mereka udah main di sistem gue. Dan itu kejadian di dua pemain sekarang. Gue lupa siapa namanya. Ntar gue Ada dua kalau nggak salah. ada dua dinyebutin deh. Mirwan bilang to say the least, dia bilang dua pemain yang ketika masuk ke Como bermain pindah posisi tapi jadinya bagus. Kalau nggak salah DM apa satu lagi back, gue lupa. Gitu. Nah ini kayaknya yang masih kurang di klub-klub yang lain kayak Juve contohnya. Pasti, gue ngiri banget tuh ngeliat Mirwan ngomong gitu. Gue bilang, gila ini bagus banget konsep dan jelas banget visinya, semua dibuat dengan baik gitu. Ini yang mungkin nggak cuma Juve ya, Juve of course
gue juga pengen gitu. Tapi kayaknya klub-klub Italia lain juga harus gitu. Iya. Harus Dan jadi. ini ternyata ngebuktiin juga bahwa orang Indonesia mampu juga ngebangun Bisa. sistem yang bagus. Betul, gitu loh. betul. Ya nggak? Betul. Tinggal gimana kita ngejalaninnya aja. Ya nggak sih? Iya, misalnya bahwa nggak semuanya tentang uang, tapi ya gimana cara nge-build sistem, nge-build community, pokoknya dibuat mereka buat itu bisnis yang terlihat bagus, prospek kedepannya jelas, ya outputnya juga terlihat. Gitu. Dan terbukti di aplikasi di lapangan 1-5 kemarin lawan Torino. Iya. Langsung di kanan Torino 1-5 loh. Mending di kanan sendiri. Iya, bukan Kanan Torino. Dan udah sekarang peringkat 6 Menggeser Juve. Iya, nyalip Juve sekarang. Udah jelas Juve kemarin kalah sama mau kan di kandang. Iya benar. Nah, selain Bang Emil, representasi Indonesia lainnya adalah Bang Jai. Ya, Bang Sassuolo kemarin sempat viral juga tuh ya videonya dia gocek-gocek katanya. Gocek-gocek dari belakang ya, dari kiper belakang tuh. Dia hampir kerebut tapi dia hari dribble terus buang gitu. Ya oke lah. Kayaknya gue cukup ini sih, gue cukup optimis Bang Jai itu musim depan akan pindah ke klub yang lebih oke lagi daripada Lu langsung gitu ya. Ke Milan mau lu? mau. Kenapa enggak? Langsung pasarnya gede tuh Milan. Bisa gantiin Tomori mungkin atau jadi Tomori umurnya berapa? Dia Udah 30 kayaknya. Oh iya. Apa 28 ya? enggak 20-an masih. Oh udah. Tomori. Tapi Tomori tuh enggak sebagus waktu musim pertamanya, musim keduanya di Milan sih menurut gue. Iya, buktinya kalau emang dia bagus udah dipanggil timnas Inggris kan. Iya, Sampai sekarang pun belum ada panggilan dia. Betul. Si Tomori baru Loftus-Cheek doang dipanggil kemarin, itu juga cadangan. Iya betul. Nah di giornata berikutnya Milan ketemu Lazio dan Capolista lawan Napoli peringkat 3. Betul. Itu grande partitanya Derby della Sole ya. Derby Sole benar. Selatan dan tengah. Iya. Itu gimana Noy lawan Lazio? Lawan Lazio ya semenjak setelah hasil dari Inter pemainnya termotivasi sih menurut gue sih. Lebih termotivasi buat ngincar peringkat 1, apalagi menang derby kemarin, harusnya jadi modal sih buat lawan Lazio. Soalnya pertandingan terakhir lawan Lazio di San Siro kayak Milan kalah 1-2 kalau nggak salah. Harus dibalas nih, kebetulan besok di San Siro juga kan. Iya. Terus sementara Lazio kemarin habis menang juga lawan Lecce 2-0 di Olimpico. Nah sama-sama tim menang bertemu, harusnya sih seru sih pertandingan besok. Tapi Lazio kan sebelumnya sempat terseok-seok, sulit menemukan performa terbaiknya, dan ini kayaknya udah mulai nemu nih momentumnya, dan mereka akan mencoba memperpanjang momentum itu lawan Milan nanti. Dan mudah-mudahan nggak kejadian sih. Iya, benar nggak jadi. Momentumnya menang lawan Juve soalnya. Oh iya. Awalnya. Iya, main jelek tapi menang. Itu tuh awal itu. Nah, Juve sendiri lawan Cagliari nanti. Ya, Apa yang mesti wajib menang sih. Satu, kemarin main Champions League itu harusnya jadi pegangan modal buat pemain Juve untuk termotivasi kembali ya, karena memang sudah tren kemenangan itu udah harus ada, dan harus diingat juga bahwa Spalletti baru menang sekali loh. Kemarin doang ya? Yang enggak di Liga. Oh di Liga. Dia baru menang sekali. Yang waktu pertama lawan Udinese ya kalau nggak salah. Itu yang menang belum dia, masih interim si Brambilla itu. Sisanya kan seri semua tuh. Lawan Torino seri, kemarin lawan Fiorentina seri, Champions League seri juga. Jadi harus menjadi, yang tadi gue bilang, ini udah nggak bisa lagi nahan-nahan, harus tancap gas. Cagliari ya udah otomatis harga mati menang sih kalau gue. Main kandang lagi. Cagliari itu peringkat berapa ya? Cagliari peringkat Di bawah 10 ke bawah ya. Oh, peringkat bawah. Harusnya easy win lah. Easy win sih harus pengennya. Gitu. Nah, kita harap sih tim kesayangan masing-masing dapat hasil yang bagus di giornata berikutnya, dan Bang Emil, Bang Jai bisa perform bagus juga sama klubnya masing-masing, Cremonese sama Sassuolo. Inter ketemu siapa ya? Inter tuh Inter lawan ketemu Pisa. Pisa. Sama-sama biru hitam. Menariknya Bang J besok ketemu Como nih. Nah, Wah, di keker nih. Di keker. bisa jadi. Tapi kalau dia main di Como sih keren juga sih. juga. Gue sih oke aja sih. Dan kayaknya masuk sih sama sistemnya. Iya, masuk lah. Maksudnya pasti ya kita tetap bicara kualitas ya. Maksudnya menurut gue layak. Layak. Gue layak. Dan menurut gue upgrade kalau menurut gue. Iya, Menurut gue upgrade. Como sementara peringkat 6 kan, lumayan upgrade. Sassuolo mungkin 9 ya. 9 Tadi berapa tadi? pokoknya 10 besar lah Sassuolo. Nah, Roma Napoli gimana nih peluangnya nih Roma? Kalau gue lihat sih ini akan jadi pertandingan yang seru ya, karena
Dua-duanya lagi on form. Roma udah mulai ganas strikernya. Napoli juga kemarin lawan Atalanta nunjukin bahwa mereka masih tetap ada di jalur perebutan Scudetto. Gue sih berharapnya hasilnya seri ya. Iya sih. Sama gitu semua. Sama. Biar nggak susah gitu ngejar. Permainan bagus, menghibur, tapi seri aja gitu. Kalau bisa 5 sama. Kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Kita yang netral-netral ya. Kita harap seri dengan skor yang besar. Ya nggak Noy? Iya harusnya seri sih. Tapi mereka kan kemarin bisa menang ya lawan di sebelumnya. Mudah-mudahan sih ini menampilkan pertandingan menarik ya. Iya. Di Olimpico soalnya. Biasa sih lawan big match gini si Kurvasut bikin koreo sih. Iya. Penasaran juga sih gue. Karena derby juga kan. Benar. Derby Penasaran della lah Sole. koreonya Kurvasut Roma sih. Ya, tadi kita udah ngebahas soal performa wakil-wakil Italia di Eropa, terus ngebahas Giornata yang lewat kemarin juga udah, terus kita prediksi Giornata berikutnya juga udah. Jadi kalau ada hal-hal lain yang perlu kita bahas, yang mungkin belum sempat kita bahas Komen aja, di komen. episode ini, boleh silakan. Boleh komen aja di sini. Di YouTube atau di mana, Nay? Di TikTok ada, di Instagram ada ya kan. Jangan lupa di follow juga, di subscribe, dan Share. sampai jumpa di Next episode episode. berikutnya. Ciao, tifosi.